Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan meneruskan PA kita. Kita sampai pada pasal yang terakhir dari kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita akan membahas tentang Paulus di Malta. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan kebenarannya, dan hidup dituntun oleh kebenaran itu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh meneruskan PA kami sampai pada pasal yang terakhir pada kitab Kisah Para Rasul ini. Kami bersyukur Tuhan menuntun kami, menyertai kami. Dan kami mau belajar juga bagaimana Engkau menyertai kami jikalau kami berjalan dalam kehendak-Mu, supaya maksud dan kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Berkatilah PA kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Tuntunlah hamba-Mu dan kiranya lebih banyak daripada yang dikatakan manusia. Engkaulah akan memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita bahas hari ini meneruskan dari kisah perjalanan Paulus berangkat dari Kaisarea sampai ke Roma. Karena itu bagian ini kita sebut sebagai perjalanan Paulus bagian yang ketiga, yaitu Paulus di Pulau Malta ini. Nah saudara-saudara, peristiwa mendarat di Pulau Malta itu terjadi setelah Paulus bersama-sama dengan 276 penumpang kapal yang lain, sebagian diantaranya adalah tahanan-tahanan Romawi yang diawasi oleh perwira yang bernama Julius, itu mengalami badai di Laut Mediterania, Laut Tengah itu selama 14 hari. Ya. Dan kemudian kapal mereka terdampar di busung pasir, pecah. Tetapi
276 orang penumpangnya tidak ada satupun yang binasa. Sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus yang diterimanya sebagai petunjuk dari Tuhan sendiri. Bahwa seluruh orang dalam kapal itu tidak ada satupun yang akan binasa. Karena Paulus harus menyelesaikan tugas menyampaikan Injil pada Kaisar. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa setelah mereka semua terdampar dan kemudian menyelamatkan diri dan semua orang sampai ke laut dengan selamat, barulah mereka tahu bahwa pulau itu adalah Pulau Malta. Dari mana taunya? Nah, kalau kita membaca ini kita bisa mengerti bahwa ketika mereka terdampar itu nampaknya orang-orang di Pulau Malta itu menolong mereka. Orang-orang itu keluar dari kampungnya, kemudian menolong orang-orang yang sedang berenang dalam ombak yang besar itu dan menariknya ke pantai. Nah, saudara-saudara, 276 orang kemudian berada di tepi pantai itu. Dan kemudian dikatakan orang-orang itu nampaknya dengan rahmah menolong orang-orang yang terdampar ini ya. Barangkali mereka memberikan makanan atau minuman dan yang lain. Tetapi yang lebih dicatat oleh Lukas yang nampaknya ikut di antara orang yang terdampar ini adalah bagaimana mereka itu kemudian membuat perapian yang besar. Karena udara dingin dan tentu mereka basah kuyup dan ada hujan rupanya ya. Nah, saudara-saudara, semua orang kemudian berkumpul menghangatkan diri di perapian yang besar di tepi pantai itu. Nah, Paulus nampaknya bukan hanya menghangatkan diri, tapi dia ikut membantu mengumpulkan ranting-ranting untuk membuat perapian itu. Dan dicatatlah di dalam ayat yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Bahasa aslinya itu sungguhnya menunjukkan itu ular, saudara ya. Ular yang berbisa, beludak itu mungkin menunjukkan ular itu berbisa. Karena panasnya api itu, katanya gitu ya. Jadi nampaknya Paulus mengambil ranting-ranting dalam berkas yang cukup besar. Dan ada ular bersembunyi di dalam ranting-ranting itu. Ketika Paulus melemparkan ranting itu ke dalam api, seekor ular itu melompat keluar dan kemudian menggigit tangan Paulus dan menggantung di tangannya, nampaknya begitu ya. Dan katanya ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut atau tergantung di tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain. Nah, orang-orang ini siapa, saudara? Orang-orang ini nampaknya adalah orang-orang yang di kapal yang 276 itu ya. Sebagian orang kita tahu barangkali udah percaya Tuhan Yesus karena Paulus pernah memberitakan Injil, tapi nampaknya bukan semua orang. Dan ada orang-orang yang nampaknya tidak senang dan kemudian mereka mulai berkata, orang ini pastilah seorang pembunuh karena meskipun ia telah terluput dari laut, tetapi ia tidak selamat karena kemudian dihukum juga, dibunuh juga oleh Dewi Keadilan. Nah, saudara-saudara, Dewi Keadilan ini diterjemahkan dari Dike ya, Dike. Nah, Dewi Keadilan ini adalah salah satu dari dewa-dewa orang-orang Yunani, putri dari Zeus yang katanya adalah seorang penghukum ya. Nah, dikenal mitologi kalau ada orang itu selamat dari sebuah malapetaka tapi akhirnya mati juga karena malapetaka yang lain atau kecelakaan yang lain, itu orang mengatakan dia ini pasti orang yang salahnya besar begitu ya. Kalau Paulus dikatakan dia pembunuh begitu. Karena buktinya Dike tetap mengejar dia dan membunuhnya ya. Karena mereka rupanya melihat bahwa ular yang tergantung di tangan Paulus itu adalah ular berbisa. Nah, saya sempat mencari tahu ini ular apa ya, dan dikatakan di Alkitab tidak ada ular, tidak ada penjelasan tentang ular ini. Lalu di Pulau Malta nampaknya tidak ada ular berbisa di sana.
Sehingga ada penafsir yang mengatakan ini bisa saja ular berbisa Pulau Malta yang punah, atau bisa jadi itu adalah ular laut yang ikut terdampar bersama dengan Paulus dan teman-temannya lalu sembunyi di semak belukar itu. Ular laut berbisa, saudara-saudara ya. Dan karena itu ketika dia menggigit, orang-orang yang melihatnya itu langsung merasa, wah mati deh orang ini, gitu ya. Itu sebabnya mereka menganggap itu hukuman dari Diga. Lukas mencatat Paulus itu tenang saja ya, dan dia mengibaskan ular itu ke dalam api. Nah, seperti gambar di depan ini ya. Dia mengibaskan ular itu ke dalam api, dan orang-orang itu berpikir sebentar lagi dia mati, dia akan bengkak, dan kemudian dia akan kejang lalu mati. Tapi sudah tunggu lama, tidak mati gitu ya. Tidak apa-apa Paulus, begitu ya. Dan kemudian berbaliklah anggapan itu dari seorang pembunuh, lalu mereka mengatakan dia ini pasti dewa, begitu ya. Karena tidak mati digigit oleh ular berbisa. Nah, saudara-saudara, kita tahu dengan yakin bahwa itu adalah perlindungan Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang melindungi Paulus. Sebab Tuhan itu sendiri yang berkata, bukan, di dalam Injil Markus itu, mereka akan digigit ular berbisa, tetapi para muridku itu yang memberitakan Injil itu tidak akan mati. Ya. Nah, kemudian Lukas mencatat di Pulau Malta itu, kemudian kami bertemu dengan gubernurnya yang bernama Publius. Ya, Publius ini nampaknya seorang Romawi, dan dia adalah pejabat Roma juga untuk menjadi penguasa di Pulau Malta itu. Publius ini nampaknya juga seorang yang ramah ya. Dia menyambut mereka semua, jadi bukan cuma Paulus saja ya. Mereka semua orang yang terdampar dan 276, dan mereka boleh tinggal di pulau itu 3 hari lamanya. Barangkali dengan diberi makan dan tempat tinggal ya. Nah, setelah 3 hari nanti mereka ketemu kapal yang lain ya, dan mereka meneruskan perjalanan ke Roma. Dan pada waktu itu Paulus diberitahu bahwa ayah dari Publius ini sedang sakit diare. Maka datanglah Paulus menemui Publius dan ayahnya. Dia menumpangkan tangan dan berdoa, dan ayah Publius sembuh, saudara-saudara. Dan kemudian orang-orang melihat, wah, ada kuasa di dalam diri Paulus. Orang-orang lain dari pulau itu datang, minta disembuhkan. Paulus mendoakannya dan menyembuhkan mereka semua. Sehingga di akhir cerita dikatakan mereka sangat menghormati kami, sehingga ketika kami bertolak meninggalkan pulau itu, mereka itu bukan hanya melepaskan, tapi mereka mencukupkan segala kebutuhan bagi mereka. 276 orang itu. Saudara-saudara, Paulus sungguh menjadi berkat. Apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini? Saudara-saudara, yang pertama tentu yang paling jelas itu adalah bagaimana Tuhan itu melindungi hambanya. Ya, Paulus itu digigit ular berbisa, tetapi dia tidak apa-apa. Sebab Tuhan melindungi hambanya. Ya, orang boleh menganggap apa aja hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan akan membuktikan bahwa itu hambaku, aku melindunginya. Apakah kalau Tuhan melindungi hambanya itu tujuannya untuk membesarkan hambanya? Tidak, saudara-saudara ya. Tuhan melindungi hambanya itu untuk tujuannya, untuk kemuliaannya. Pertama-tama supaya rencananya dalam diri Paulus untuk memberitakan Injil sampai kepada Kaisar, sampai ke ujung bumi itu terlaksana. Maka sekalipun ada halangan-halangan, bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa ular itu bisa melambangkan halangan dari si iblis ya, yang ingin mencegah Paulus memberitakan Injil sampai ke Roma. Tetapi Tuhan tidak pernah dikalahkan oleh kuasa apapun.
Sebab itu saudara-saudara, kita tidak perlu takut seandainya ada orang yang mau menjahati saudara dengan kuasa-kuasa jahat. Kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, sedang menjalankan rencananya, rencana Tuhan yang terjadi, halangan orang tidak akan terjadi. Ya, Tuhan melindungi hambanya. Dan yang kedua, Tuhan melindungi hambanya untuk apa? Untuk menunjukkan kemuliaannya. Sehingga nanti oleh karena kehadiran Paulus di Pulau Malta ini, orang-orang melihat mujizat dan nanti bersama-sama dengan mujizat kesembuhan yang dilakukannya, banyak orang akan percaya pada Tuhan, saudara-saudara ya. Termasuk diantaranya Publius nanti ya. Publius itu nanti akan menjadi uskup di Pulau Malta. Pulau Malta sampai hari ini menjadi sebuah pusat kekristenan. Dan di sana ada patung Paulus ya. Ini ya, di sebuah goa, juga ada di sebuah gereja yang menunjukkan betapa Paulus itu dihormati di Pulau Malta. Dan saya yakin selama 3 hari di pulau itu Paulus memberitakan Injil dan banyak orang menjadi percaya. Sehingga waktu Paulus meninggalkan pulau itu, Injil tetap diberitakan. Dan siapa pemimpinnya? Gubernur itu, saudara-saudara, Publius, yang sudah menjadi seorang pemimpin Kristen dan akhirnya dia menjadi uskup. Dan sejarah itu mencatat, saudara-saudara, katanya Publius itu menjadi uskup di Pulau Malta, kemudian dia menjadi uskup di Athena, dan bahkan dia mati syahid, mati sebagai martir untuk membela imannya kepada Yesus Kristus. Sampai hari ini kata di Pulau Malta itu, Publius itu menjadi santo yang lahirnya diperingati setiap tanggal 21 Januari, katanya begitu ya. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar bagaimana Paulus itu melayani dalam segala waktu. Di kapal itu dia melayani, menolong orang-orang. Ketika terdampar, dia juga menolong orang-orang. Dia ikut mengambil ranting. Ketika dia mendengar ayahnya Publius itu sakit, dia pergi mendoakannya. Ketika orang-orang sakit datang minta kesembuhan, dia melayani mereka dengan sukacita. Saudara-saudara, Paulus itu melayani dalam segala waktu, dalam segala situasi. Saya tidak tahu bagaimana kita, tapi kita boleh belajar bahwa melayani itu adalah sebuah luapan hati, ucapan syukur. Demikian hendaknya ketika kita melayani sesama kita. Dan yang terakhir ya, pelayanan Paulus ini kemudian berdampak secara luar biasa. Bukan hanya dia dihormati seperti kita baca di ayat terakhir, ayat yang ke-10 itu, tetapi kemudian Pulau Malta ini menjadi pulau Kristen. Dan Publius itu kemudian orang percaya. Bahkan dia menjadi seorang pemimpin gereja. Saudara-saudara, bagaimana pengaruh itu bisa muncul begitu kuat? Kalau saya merenungkan bagian ini, pengaruh itu menjadi kuat sebagai pemimpin rohani. Karena yang pertama, Paulus itu setia mengerjakan bagiannya. Dia setia memberitakan Injil apapun keadaannya. Kesetiaan itulah yang membuat Paulus itu menunjukkan pengaruhnya. Yang kedua, dia fokus, saudara-saudara ya. Dia fokus pada apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Dia fokus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai kepada Kaisar. Lewat jalan apapun, dia percaya dia harus sampai ke sana. Nah, saudara-saudara, Paulus tidak tergoda untuk berhenti di Malta karena dia dihormati. Paulus juga tidak marah-marah karena dia dianggap orang jahat, pembunuh, gitu ya. Dia tidak merasa kecewa karena sungguhnya dialah yang memberitahu seluruh kapal itu bahwa mereka selamat tuh karena Tuhan menuntun dia, menyelamatkan dia. Tapi mereka tetap aja masih yang benci dia.
berpikir buruk tentang dia, Paulus tidak terlalu peduli gitu ya. Dia fokus satu hal. Dia melakukan semuanya dengan satu tujuan. Saya harus memberitakan Injil sampai kepada Kaisar. Itulah yang Tuhan ingin saya lakukan. Dan yang terakhir saudara-saudara, selain fokus, satu lagi adalah kemurahan hati. Jadi lihat ya, kesetiaan itu menunjukkan sebuah karakter. Fokus itu menunjukkan pandangannya kepada Allah. Dan ada kemurahan hati, yaitu pandangannya kepada sesama. Saudara-saudara, Paulus itu melayani siapapun, ya, melayani perwira yang menangkapnya, melayani gubernur-gubernur itu, melayani orang-orang yang di dalam kapal itu, dan sekarang dia melayani orang-orang di Malta itu. Paulus melayani dengan sukacita, dengan murah hati, dengan tak mencari imbalan, dengan tidak mencari ketenaran, dengan tidak mencari keuntungan. Dia melayani karena dia suka melayani. Saudara-saudara, 3 kombinasi ini membuat Paulus kemudian menjadi berkat bagi 276 orang di kapal itu, bagi gubernur Publius dan ayahnya, bagi seluruh penduduk Malta. Dan setelah dia pergi pun pengaruhnya terus ada dan dia dihormati. Bukan karena dia mencari hormat itu, tetapi karena orang melihat kesetiaannya, fokusnya untuk melayani Tuhan, memandang kepada juru selamatnya itu, pada tugas yang diberikannya, dan kerelaannya, kemurahan hatinya untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita melayani Tuhan, ada banyak hal bisa terjadi. Ada kecelakaan, ada masalah, ada hujatan-hujatan, ada omongan-omongan tidak enak yang bisa kita terima. Tapi hari ini kita belajar, kalau kita mau melayani Tuhan dan berdampak dengan baik, biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Setia kepadanya. Fokus pada perintahnya. Dan mari kita membawa hidup kita ini menjadi terang bagi sesama kita. Menjadi berkat untuk kemuliaannya. Dengan melayani dengan sukacita bagi Dia saja. Kiranya Tuhan menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama membaca firman-Mu dan belajar dari kebenarannya. Sekarang tuntunlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman. Dan tuntunlah kami supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudara. Di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Kita nanti bertemu kembali di dalam Zoom meeting jam 6 sore. Kita boleh mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.